Wakil Sekjen dari Partai Amanat Nasional. Selamat sore Pak Fikri. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Rizky. Selamat sore. Ya, Pak Rizky, ini terkait dengan People Power Amin Rais. Ini yang dimaksud oleh Amin Rais terkait dengan People Power itu seperti apa sebenarnya? Apakah memang pengerahan massa yang besar atau seperti apa? Tentu kita harus melihat pernyataan Pak Amin Rais ini dari sisi positif. Pernyataan Pak Amin Rais ini justru ingin mendorong bahwa penyelenggaraan pemilu ini dapat berjalan dengan lancar, dengan adil, dan tidak ada campur tangan dari para wasit. Karena jika misalnya para wasit sudah bermain dalam penyelenggaraan pemilu, yang kita khawatirkan adalah kemarahan dari publik. Oleh karena itu, kita harus melihat pernyataan Pak Amin Rais ini sebagai reminder, sebagai pengingat, jangan sampai wasit ikut bermain dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi ini sebagai pengingat, bukan sebagai ancaman. Anda melihatnya seperti itu? Tentu kita harus lihat dari konteksnya. Jika kita orang yang berpikir secara positif, pasti kita akan melihat pernyataan Pak Amin ini sebagai pengingat, reminder. Nah, kalau PAN sendiri melihatnya ini sebagai apa? Tentu sebagai pengingat, karena kita lihat bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dari awal, itu banyak sekali tanda-tanda bahwa adanya campur tangan dari para pihak yang seharusnya netral. Itu yang sangat kami sayangkan. Jadi ini dalam kata lain melihat bahwa ada PAN sendiri tidak percaya dengan kerja KPU dan juga MK, seperti itu? Bukan hanya KPU dan MK. Di sini kita tidak melihat Partai Amanat Nasional sendiri, tapi kita mewakili suara aspirasi publik secara umum. Bagaimana kita lihat secara kasat mata, para menteri Pak Jokowi secara terang-terangan, para komisaris BUMN secara terang-terangan, yang seharusnya bersikap netral, mereka berkampanye untuk Pak Jokowi di hari kerja dan di jam kerja. Bagaimana publik itu tidak marah melihat fenomena ini? Jadi karena fenomena ini kah akhirnya muncul, tapi itu kan sebelum fenomena ini muncul memang kita tahu bahwa yang dikatakan oleh Amin Rais tidak hanya sekali ini saja yang menuai begitu banyak polemik, dan ini apa yang membuat akhirnya apa ya dengan cara ini kah memang harus dilakukan oleh seorang Amin Rais atau seperti apa? Justru kita harus melihat bahwa Pak Amin Rais itu adalah seorang desainer atau seseorang yang merancang reformasi ini. Dan kita bisa bayangkan kekecewaan beliau. Karena setelah ibaratnya reformasi ini, demokrasi ini didesain oleh Pak Amin sedemikian rupa agar kita bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis. Ya. Tapi kenyataannya yang kita lihat sekarang jelas-jelas loh Mbak. Para menteri dan komisaris BUMN yang secara aturan harus netral, itu terang-terangan berkampanye di hari kerja dan di jam kerja untuk Pak Jokowi. Dan mereka tidak malu dan tidak cuti. Bagaimana kita tidak marah sebagai publik?